Semangat pagi, Bapak Ibu. 90% dari trader itu adalah trader yang gagal, trader yang mengalami loss. Sedangkan 10% saja mereka itu adalah trader yang sukses dan trader yang profit. Sedangkan yang 10% pun itu masih kita bagi lagi. Trader yang benar-benar sukses, biasa-biasa saja suksesnya, sedang-sedang saja, ya. Atau ya sekedar sukses saja, tidak terlalu menonjol kesuksesan di trading forex. Jadi artinya menjadi sukses dalam trading forex itu kelihatannya persentasenya tidak besar. Nah, kita mau lihat sebabnya kenapa. Karena dengan adanya perbandingan seperti ini, kita akan menjadi lebih tahu untuk mulai memperbaiki diri. 90% dari trader gagal itu mereka memiliki satu kebiasaan. Dan yang 10% juga memiliki satu kebiasaan. Kebiasaan apa yang ada di 90% dan kebiasaan apa yang ada di 10%. Jika kita memang ada pada bagian yang 90%, baiklah segera kita rubah supaya kita bisa menjadi bagian ke 10% itu. Mereka yang sukses itu, Bapak Ibu, ya. Selain kita melihat kebiasaan orang banyak, kita juga harus melihat pada diri kita sendiri sebagai bagian yang kecil, bukan bagian yang besar secara global. Nah, kita mau lihat dulu bagian secara global. Survei yang saya lakukan hanya berdasarkan YouTube saya saja. Di atas sudah saya postingkan gambar dari YouTube saya, di mana saya memposting dalam satu hari secara bersamaan. Di situ terlihat one day, sama-sama one day ya. One day yang pertama itu adalah seri edukasi. Viewernya 59. Jadi yang lihat itu hanya 59 orang. Dalam waktu satu hari. Yang seri edukasi ini saya posting lebih dulu ya Bapak Ibu. Walaupun sama-sama satu hari, kita nggak bisa ngelihat sudah berapa lama hari itu terposting ya. Tetapi saya yang posting, saya tahu kalau seri edukasi duluan karena posisinya berada lebih dulu daripada yang satunya, yaitu trading forex profit 100%. Perbedaannya sangat signifikan Bapak Ibu. Yang satu 59 viewer, yang satunya 272 viewer. Jauh banget, padahal duluan yang 59 viewer. Kenapa? Nah, di sini kita bisa lihat yang satunya itu judulnya seri edukasi. Sedangkan yang satunya lagi itu judulnya adalah profit 100%. Teknik mancing akurat. Jadi kita bisa lihat psikologi pasar ya Bapak Ibu ya. Bahwa orang itu cenderung kepengennya instan. Tidak seneng belajar. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini adalah salah satu penyebab kenapa banyak trader itu gagal. Kenapa? Banyak orang itu tertipu. Ini saya loh yang bikin postingan ya dengan judul profit 100%. Orang dengan instan pengen tahu, pengen lihat, dan yang merespon feedbacknya itu luar biasa. Orang pada pengen. Ya, beruntung sekali ketemunya Ibu Yani Cahya. Sekalipun judulnya spektakuler, tetapi ketika orang itu mau gabung, tetap diedukasi. Diberitahu resiko-resikonya, ya, itu kan hanya judul ya. Walaupun di dalam isinya itu saya memposting yang sebenarnya sesuai dengan judulnya. Jadi tidak mengada-ngada. Tapi jelas postingan saya itu. Kenapa saya bisa profit 100%? Karena saya memulai dari belajar dulu. Dari edukasi dulu. Nah, banyak orang yang kepengennya langsung 100%. Tapi tidak mau edukasi. Dia maunya langsung dapat duitnya yang 100% itu. Nah, ini tidak boleh terjadi pada murid-murid member-member Koper Gading. Hal ini harus benar-benar menjadi satu konsep berpikir, mindset, pola pikir semua anggota Koper Gading. Bahwa tanpa pembelajaran yang serius, tanpa pembelajaran yang benar, kita tidak bisa menjadi trader yang sukses Bapak Ibu. Walaupun menggunakan robot. Karena banyak sekali orang yang menggunakan robot
setelah dikasih tutorial tidak dibaca. Alasannya ya tidak mengerti, tidak tahu. Ya nggak apa-apa, karena mungkin memang tidak mengerti dan tidak tahu. Tetapi bisa jadi orang yang tidak mengerti dan tidak tahu itu sifat atau sikap mau diajarnya atau sikap pembelajarannya itu tidak terbuka. Ya. Jadi ketika mengalami sesuatu yang dia tidak menyenangkan, akibat karena dia belum tahu atau belum belajar, dia menyalahkan orang lain. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa kok tidak diajarin? Kenapa kok saya tidak sampai diberitahu? Nah, hal-hal ini menunjukkan bahwa kita ini tidak memiliki satu sikap yang bisa diajar. Ya. Karena sebenarnya ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, itu ketika diberitahu, disitulah kita belajar. Hari itulah kita belajar, saat kita diberitahu. Hati harus terbuka, dilakukan satu tanya jawab, konsultasi. Nah, disitulah kita belajar. Ya mungkin belajarnya telat ya, karena sudah mengalami sesuatu yang tidak baik dulu. Jauh lebih baik ketika kita mempersiapkan diri kita. Jadi sebenarnya itu adalah satu sifat, karakter dalam diri masing-masing. Itulah yang membuat kita bisa sukses atau tidak. Sekalipun kita belajarnya telat, sekalipun kita memulai sesuatu, misalkan memakai robot forex atau membeli ilmu forex, kita trading dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Disitulah kita belajar. Disitulah kita tidak berontak dan kita tidak langsung menjadi istilahnya berbantah-bantahan. Nah, hal ini harus disadari kita semua ya. Memang rata-rata kebanyakan orang itu tidak suka belajar. Sudah saya buktikan Bapak Ibu, ya. Di sini terlihat dua gambar, yang satu banyak penontonnya, yang satu penontonnya sedikit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau 90% orang melakukan hal yang membuat mereka gagal, kita harus melakukan hal yang membuat kita sukses. Ya, kita harus melakukan hal di luar rata-rata. Kita harus out of the box, keluar dari kotak, keluar dari zona nyaman. Kita harus belajar, Bapak Ibu ya. Belajar, belajar, dan belajar. Di sini tempatnya belajar mumpung gratis. Bikin PR-PR Anda segera. Karena PR itu adalah permulaan dari uji coba. Apakah Anda niat atau tidak. Gitu pengen jadi trader sukses. Bikin PR 1 lembar aja yang mudah dilakukan, tidak dilakukan sama sekali. Jangan berharap kita bisa sukses. Apalagi kalau trading manual Bapak Ibu, Anda harus melakukan sendiri. Bagaimana bisa perjalanan Anda masih begitu jauh? Anda hanya membuat 1 langkah saja, PR tidak dibuat Bapak Ibu. Keadaan Anda coba dicek ya. Sekarang finansialnya seperti apa? Kondisi Anda ini kayak apa? Apakah Anda sudah puas? Saya yakin ketika Anda membeli produk-produk dari Super Mega Profit, karena Anda ingin meningkatkan finansial Anda. Itu tujuan Anda Bapak Ibu. Tapi kalau sampai hari ini belum meningkat finansialnya, kita cek lagi, apa sih yang sudah kita lakukan? Apa sih yang sudah kita dedikasikan, kita korbankan? Tenaga, pikiran, nggak mau. Nah, itu hal yang paling mudah, tenaga, pikiran, ya kan? Ya, jangan digedein. Rasa malas kita, rasa aduh kok rasanya nggak nyaman, itu harus dilawan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda tidak merubah apa yang Anda lakukan, perilaku kita sehari-hari, maka kehidupan kita juga nggak akan bisa berubah. Kalau kita ingin berubah kehidupan kita, kita harus merubah juga perilaku kita sehari-hari, kebiasaan kita sehari-hari. Otomatis juga akan berubah. Walaupun berubahnya tidak signifikan. Mungkin berubahnya sedikit demi sedikit. Tapi yang jelas tentunya ada perubahan. Setiap action kita itu membawa sebuah perubahan. Baik perubahan menuju kebaikan maupun perubahan menuju kehancuran. Kalau action kita terus-menerus adalah perubahan menuju kehancuran, ya hidup kita tidak akan berubah. Tetapi mungkin juga berubah, tapi berubahnya menjadi lebih buruk. Demikian juga sebaliknya Bapak Ibu ya.
perubahan itu bisa menjadi baik dan sangat baik, walaupun sedikit demi sedikit, tetapi ada kemajuan, ada perbaikan demi perbaikan ketika kita mau berubah, melawan zona nyaman. Nah, ayo Bapak Ibu, kalian sudah tahu semua ya. Saya sudah tunjukkan perbandingannya antara judul-judul yang spektakuler, yang langsung menarik minat Anda, ya, dan itu menunjukkan bahwa siapa diri Anda, dan juga judul-judul yang formal, edukasi, pembelajaran, ya, itu mereka tidak mau dan tidak tertarik. Di posisi manakah Anda, Bapak Ibu? Kalau Anda berada di posisi yang hanya tertarik tema-tema, pengennya instan, tidak mau melalui proses, segera berubah. Lakukan perubahan segera agar hidup Anda berubah. Sukailah yang namanya belajar. Sukailah yang namanya proses, karena hanya itulah jalan menuju sukses. Oke, terima kasih. Semangat semua ya. Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.